Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat. Masih dengan pelajaran bahasa Indonesia, yakni struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Masih dengan Bu Vivi Fitria. Sebelum belajar, kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Jadi kita lihat tentang struktur teks pidato persuasif. Yang pertama pembukaan. Pembukaan ini adalah pendahuluan dalam teks pidato persuasif yang terdiri dari 3 bagian, yakni salam pembuka, ucapan sapaan atau penghormatan, dan ucapan syukur. Selanjutnya, isi yang di dalamnya ada isi di sini merupakan bagian inti dari teks pidato persuasif. Di dalamnya itu ada pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan disampaikan pembicara atau orator menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendapat, ajakan, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan pembicara atau orator. Struktur teks pidato persuasif ketiga, penutup. Bagian penutup ini adalah bagian akhir. Bagian akhir ini berisi adanya harapan agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Yang kedua, permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan dan kehilafan. Ketiga, ucapan terima kasih kepada pendengar. Dan yang terakhir, berupa salam penutup. Selanjutnya, kebahasaan pidato persuasif. 1. Nominalisasi pembendaan, yakni kata benda dibentuk dari kata kerja. Seperti contohnya, memberantas menjadi pemberantasan, berbuat menjadi perbuatan. Kebahasan pidato persuasif yang kedua, penggunaan bentuk kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjek dikenai perbuatan dan pelaku perbuatan sering tidak disebutkan. Kata kerjanya berawalan di atau ter. Contohnya, pengedar narkoba itu telah ditangkap polisi. Perbuatan itu tidak dibenarkan dan sangat disayangkan. Kebahasan pidato persuasif yang ketiga, yakni kata ganti. Kata ganti adalah kata yang menggantikan orang atau benda. Penggunaan dalam pidato persuasif umumnya tidak dalam bentuk orang pertama, namun berbentuk istilah yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau warga negara atau yang berwenang. Bahkan pengarang atau pembicara secara persuasif tentang orang, tempat, dan hal yang sudah ada dalam teks. Misalnya, dia, mereka, bangsa, Indonesia, warga negara. Selanjutnya, kebahasan pidato persuasif yang keempat, kosakata. Kosakata yang digunakan sering berupa istilah teknis. Istilah teknis di sini adalah istilah yang dipakai dalam bidang ilmu dan merupakan kata serapan dari bahasa asing. Kosakata dapat menyertakan abstrak. Sementara itu, sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan dan menjaga agar tetap membaca tulisan. Rantai kata, pasangan kata, sinonim dan antonim, serta rumpun kata yang saling berkaitan makna seperti tanah, regenerasi, dan sumber daya alam banyak digunakan. Kata benda abstrak yang digunakan seperti kegembiraan, takut, dan kata teknis seperti spesies dan genus. Persoalan menjadi lebih ilmiah karena merujuk pendapat ahli. Kata emotif digunakan untuk melibatkan perasaan audiens. Misalnya,
penggunaan sumber daya kita secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Di sini bagaimana membangun rasa kepada para audiens atau para pendengar. Baik, selanjutnya kebahasaan pidato persuasif. Yang kelima, modalitas. Modalitas adalah kata yang menerangkan cara perbuatan terjadi. Kata modalitas diantaranya yakni kepastian, katanya bisa pasti, memang, niscaya, sungguh, sebenarnya. Lalu kesangsian, katanya itu adalah agaknya, barangkali, mungkin, rasanya. Lalu keinginan, semoga, mudah-mudahan. Lalu ajakan, mari, baiklah, sebaiknya, hendaknya. Selanjutnya keingkaran, katanya itu adalah bukan, bukannya, jangan, mustahil, tidak mungkin. Sedangkan contoh dalam kalimat, tawuran antar pelajar sungguh sangat memalukan dan memprihatinkan. Demikian materi kita pada hari ini tentang struktur pidato persuasif yang di dalamnya ada pendahuluan, isi, penutup. Lalu kita juga membahas tentang kebahasaan, nominalisasi, kalimat pasif, kata ganti, istilah teknis, sinonim, antonim, kata abstrak, emotif, dan modalitas. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekali lagi, semoga kita selalu sehat. Satu kata motivasi untuk kalian, belajar adalah harta karun yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.